Demikianlah hormat kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menjadikan kami sebagai ciptaannya. Ketika Tuhan menjadikan kami sebagai ciptaannya, Dia juga harus memilih. Dia harus menciptakan manusia atau tidak sama sekali. Tetapi Tuhan memilih untuk menciptakan manusia. Pilihan itu adalah pilihan yang luar biasa, karena pilihan itu adalah pilihan Allah sendiri. Oleh karena itu, Bapa yang baik, biarlah hari ini juga Tuhan, kami mau belajar tentang free will, kami mau belajar tentang kehendak bebas, kami mau belajar tentang pilihan. Karena pilihan kami akan menentukan masa depan kami di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapa yang baik, urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, lewat mulut lidah bibir hamba-Mu yang boleh mengalir keluar Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh nampak dan beracara dengan dahsyat, heran, dan ajaib. Sehingga hari ini Tuhan, kami akan pulang penuh dengan kemenangan, kami akan pulang penuh dengan kebebasan, kami akan pulang penuh dengan kekuatan, kami akan pulang penuh dengan hal-hal yang dahsyat. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya hari yang indah ini. Ya, hari ini kita juga kembali akan melanjutkan dan bahkan mundur sedikit tentang kitab Kejadian, yaitu kita akan belajar tentang satu hal, pilihanku, pilihannya Tuhan, dan masa depanku. Ada haleluya? Apa judulnya saudara? Pilihanku, pilihannya atau pilihan Tuhan, dan masa depanku. Kita akan belajar mengenai satu hal yang mungkin agak jarang diajarkan di mimbar. Kita akan belajar tentang free will. Kita akan belajar bagaimana kita bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 saja. Satu ayat dan disambung dengan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai ayat-ayat firman Tuhan ini, biarlah kita bangkit berdiri, baca secara berganti-gantian. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 kita baca bergantian, dan kita akan baca bersama-sama di Injil Yohanes pasal 8 ayat 34. Kejadian pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu saya dulu yang baca. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 itu seperti biasa, saya baca dulu ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, nanti kita bersama-sama akan baca di ayat Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 silakan dibaca. Oke, ayat Yohanes 8 ayat 34 udah ketemu? Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah Bapa di surga menjadikan manusia, itu adalah pilihan. Dia harus memilih antara dia menciptakan manusia atau dia tidak ciptakan manusia. Allah sendiri harus memilih antara kemahakuasaannya, ketidakterbatasannya, kedikdayaannya, kejayaannya. Dia harus memilih apakah dia akan menciptakan manusia atau dia tidak perlu menciptakan manusia. Tetapi ketika Allah mempertimbangkan, Allah berpikir, Allah melihat tentang masa depan manusia, Dia ciptakan manusia, dan jadilah kita semua pada hari ini. Pertama kali manusia yang diciptakan adalah Adam dan Hawa. Kenapa saya katakan pilihanku?
pilihanmu atau pilihan Allah dan masa depan kita. Saudara yang terkasih, ini adalah satu hal yang menarik buat di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat ketika manusia juga diberikan pilihan, ternyata manusia gagal, saudara. Padahal pilihan itu bukan pilihan yang sulit. Pilihan itu adalah pilihan yang sangat-sangat mudah. Semua pohon boleh kamu makan, semua buah boleh kamu makan, apapun boleh kau lakukan. Hanya satu, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan, saudara. Nah, saya mau katakan begini. Manusia itu adalah ciptaan atau pencipta, Bapak Ibu. Ciptaan. Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Manusia yang diciptakan dalam kesempurnaannya, tetapi dia terbatas, saudara. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu pasti sempurna, tapi sempurna dalam keterbatasannya. Ada haleluya. Manusia diciptakan sempurna tapi dalam keterbatasannya. Saudara, kita tidak bisa terjebak dalam humanisme bahwa kita akhirnya memandang bahwa Tuhan adalah diri kita sendiri. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita memandang Tuhan adalah diri kita sendiri. Itu berarti tubuh dan roh yang kita kandung ini adalah roh Allah. Berarti kita bisa sebebas-bebasnya seperti Allah. Ternyata tidak demikian. Memang Allah memberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang salah diartikan oleh seluruh umat manusia. Kehendak bebas. Kehendak bebas berarti manusia bisa milih sebebas-bebasnya. No. Manusia tidak bisa milih sebebas-bebasnya. Manusia diberikan pilihan sama Allah itu dalam keterbatasannya. Manusia itu sempurna dalam keterbatasannya. Allah yang menciptakan manusia itu pasti memberikan sisi legalitas hukum. Ini boleh, ini tidak boleh. Ada wilayah yang bebas tapi terbatas, tapi ada bebas tapi terbatas. Itulah yang dinamakan free will. Free will bukan kehendak bebas. Kita bisa sebebas-bebasnya memilih semua tamak, semua pohon, memilih semua buah. No, saudara. Ini boleh kau makan, yang ini tidak bisa. Ini bisa kau makan, ini tidak bisa. Tetapi, bisakah manusia memilih makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Itu adalah potensi, saudara. Potensi, bukan keterbatasannya. Tetapi dia potensi di dalam keterbatasannya untuk jatuh ke dalam dosa. Orang punya potensi melanggar kebebasannya. Jadi hati-hati di dalam memahami keadaan free will ini. Seringkali manusia itu mau bebas sebebas-bebasnya. Ada orang berkata, Pak, saya nggak setuju dengan konsep bebas tapi terbatas. Oke, coba kita lihat hari ini. Betul nggak? Kita itu bebas terbatas. Kalau hewan bebas tidak terbatas. Sekalipun demikian ada juga banyak hewan yang bebas tapi terbatas. Hewan itu bebas tapi tidak terbatas karena dia tidak perlu peraturan. Ada haleluya. Hewan itu tidak perlu peraturan. Dia itu tidak perlu peraturan. Dia bisa makan anaknya tanpa perlu diadilin di meja pengadilan. Ya apa ya? Bapak bisa makan anak, anak bisa makan bapak. Bapaknya bisa bersetubuh dengan anaknya, anaknya bisa bersetubuh dengan orang tuanya. Ya apa ya? Saudara pernah lihat ayam diadilin? Saudara pernah lihat kuda diadilin? Karena kenapa, saudara? Nah, itulah yang saya mau katakan, bebas sebebas-bebasnya. Tetapi sebebas-bebasnya hewan itu juga ada batasnya. Saya mau tanya, ikan di laut bebas nggak? Oh, yang benar. Ikan di laut bebas nggak, Immanuel? Dia tetap punya kebebasan dalam keterbatasannya. Saya mau tanya, ikan itu bebas ya? Bebasnya di mana? Bebas nggak kalau ikan itu ditaruh di darat? Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Mati dia. Tetap ikan pun dalam kebebasannya dia punya teritorial. Ikan air laut kalau saudara taruh di air tawar, mati atau hidup, saudara? Ikan air tawar apa? Ikan mas lah ya. Ikan mas yang matanya belok-belok tuh, taruhlah saudara di laut. Hidup apa mati, Bu Seni?
mati ngambang. Ikan pun punya teritorial. Ya, supaya kita mengerti dulu nih sebelum kita nanti masuk. Manusia juga sama. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau dilepas di hutan, kira-kira saudara hidup atau mati? Saudara telanjang yang biasanya pakai baju di tengah hutan, saudara digigit nyamuk, langsung malaria lah, langsung demam berdarah lah, semua jadi mati, saudara. Saudara bisa hidup di planet Mars? Bisa? Nggak bisa, saudara. Kenapa nggak bisa? Karena di planet Mars tidak ada oksigen. Manusia hanya bisa hidup di dunia. Di mana? Di bumi. Dia tidak bisa kemana-mana, saudara. Nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Nah, itulah yang saya bilang, manusia punya kebebasan, tapi terbatas. Tetapi inilah yang manusia tidak mau. Dia mau bebas sebebas-bebasnya. Seperti free will yang dikatakan sama Tuhan, free will. Nah, free will itu diasumsikan sama manusia bahwa dia harus bisa sebebas-bebasnya memilih. Pilihan yang terbaik itu bukan asal pilih, saudara. Dan pilihan itu bukan pilihan di luar keterbatasan, di luar batasan. Oleh karena itu free will memilih di dalam keterbatasan, saudara. Free willnya manusia adalah boleh memilih, tetapi di dalam ketaatan memilih. Yang percaya katakan Saya mau tanya, waktu Tuhan memberikan perintah tidak boleh kau makan, itu pilihan nggak sebenarnya? Halo? Sering kali filsuf dunia mengatakan bahwa itu pilihan, boleh dimakan, boleh tidak. Iya apa enggak? Kalau saya katakan tidak, itu bukan pilihan, itu perintah untuk tidak boleh makan. Sekarang paling gampang gini, saudara haus, ada teh botol atau teh kotak atau jus, satu lagi Coca-Cola. Itu pilihan nggak? Saudara bisa minum Coca-Cola atau saudara bisa minum jus. Sekarang saya mau tanya, pilihan nggak? Kalau yang satu Coca-Cola, yang satu racun sianida dikasih, pilihan nggak? Kalau saudara minum Coca-Cola, hausnya saudara minum sianida, nyawanya hilang. Pilihan nggak? Halo, ini pilihan nggak? Bukan pilihan. Jangan salah, saudara. Kita nggak bisa milih. Kita pasti minum Coca-Cola. Kita pasti minum jus. Kita nggak mungkin milih Nah, sebenarnya waktu Tuhan menjadikan dunia, Tuhan memberikan perintah bahwa itu tidak boleh dimakan. Itu bukan pilihan. Kalau orang bilang itu pilihan, wrong. Saat itu teologi yang kebablasan. Banyak pendeta kebablasan, saudara. Bilang itu pilihan. No. Itu bukan pilihan. Manusia boleh memilih dalam keterbatasannya yang diperintahkan oleh Allah. Manusia boleh memilih. Semua pohon boleh, semua buah boleh kau makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu bukan pilihan, saudara. Pak Yanus, ya kan? Kalau saya suruh makan bakpao sama poyong hai, Pak Yanus bisa milih kan? Bisa. Ada, haleluya. Kalau suatu saat saya suruh pilih, Pak Yanus makan bakpao atau batu, pilihan nggak Pak? Bukan pilihan. Pilihan itu adalah pilihan yang sudah dikondisikan, yang sudah keterbatasan dalam pilihan. Itu yang dimaksudkan Allah. Jadi manusia ini, makanya sebelum kita masuk ke pilihannya A, pilihannya B, pilihannya Tuhan, pilihannya kita mau kita brief dulu otak kita. Kita mau kita break dulu otak kita. Kita mau brainwashing dulu otak kita supaya kita mengerti pilihan itu apa, saudara. Kalau diberikan yang seperti tadi, sudah pasti kehendak bebas ini mengatakan bahwa kehendak bebas tidak sebebas-bebasnya, tetapi kehendak bebas itu adalah terbatas di dalam hakikat kehidupan manusia. Banyak filsuf yang berbicara soal kebebasan, muter sana, muter sini, teori sana, teori sini. Akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan, bebas tapi tidak bebas. Bebas tapi tidak bebas. Karena itu, saudara, yang bisa sebebas-bebasnya itu hanya satu. Siapa? Hanya Allah. Yang bisa bebas sebebas-bebasnya dia melakukan apapun hanya satu, Allah. Tapi Allah pun karena dia Allah yang maha suci, dia tidak bisa bebas untuk berbuat
dosa. Allah tidak bisa berbuat dosa. Dan pilihannya itu udah benar bahwa dia itu adalah Allah untuk dapat memberkati seluruh hidup manusia. Ada banyak pertanyaan yang mengatakan begini, Pak, kalau manusia itu diciptakan sempurna, kok bisa ya Pak ya jatuh dalam dosa? Bapak Ibu Saudara suka berpikir seperti itu nggak? Manusia ini sempurna lupa dijadikan, walaupun saya bilang sempurna dalam keterbatasan. Kok manusia itu bisa jatuh Pak dalam dosa? Padahal waktu itu nggak ada apa-apa, cuman ada Adam, ada Hawa, ada iblis, ada si ular. Ya Pak ya Saudara? Karena manusia itu ciptaan. Manusia itu bukan pencipta. Manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa karena dia itu adalah ciptaan. Saya gampang kita ambil analogi dan ambil contoh. Saudara tahu mobil? Ada mobil yang harganya 500 juta, ada mobil yang harganya 2 miliar, ada mobil yang harganya 10 miliar, ada mobil yang harganya 15 M. Kita belilah mobil yang harganya 15 M. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, mobil seharusnya digunakan sebagai mobil. Kalau mobil digunakan sebagai pesawat, bisa nggak kira-kira Saudara? Misalnya, dia mau seperti pesawat terbang. Dia dari gunung, dia gas sekenceng-kencengnya. Mobil seharga apapun ketika dia digas segas-gasnya dari gunung masuk ke darat, hancur nggak? Karena mobil itu tidak dipergunakan sebagai mobil. Dia dipergunakan sebagai pesawat. Kapal selam, Saudara. Saudara tahu kapal selam? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, beli empe-empe kapal selam. Kapal selam, tugasnya nyelam atau di atas laut, Saudara? Tugasnya nyelam, Saudara. Dia nggak bisa, dia nggak didesain untuk di atas. Mobil tidak didesain untuk terbang, Saudara. Demikian juga manusia. Kalau manusia kodrat yang diciptakan oleh Allah, sebenarnya kodrat yang diciptakan oleh Allah, nature yang diciptakan oleh Allah tidak berbuat dosa. Tapi karena manusia memaksakan dirinya melanggar perintah Tuhan, seperti mobil tadi melanggar aturan-aturan prosedur yang sudah dibuat oleh penciptanya. Pencipta mobil siapa? Ada Toyota, ada Wuling, ada apa lagi Saudara? BYD sekarang, ada lagi Honda dan yang lainnya. Kalau kita memakai mobil tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan user manual, pasti mobil itu rontok, rusak, Saudara. Contoh motor. Kalau motor listrik, kita pakai terus sampai 0. Coba Marvel, kalau pakai terus sampai 0, masih bisa jalan nggak? Rusak nggak baterainya? Karena kita tidak menggunakan sesuai dengan user manual, sesuai dengan prosedur. Saya ingin katakan hari ini, jangan pernah menyalahkan Allah. Tuhan, mengapa kau ciptakan aku sebagai manusia? Mengapa kau ciptakan iblis? Mengapa kau ciptakan dosa? Mengapa kau ciptakan neraka? Mengapa kau ciptakan semuanya itu? Sehingga aku Tuhan sebagai manusia yang punya keterbatasan, aku terjebak di dalam ciptaan Tuhan. No, bukan begitu Saudara. Tuhan menciptakan kita sempurna dalam keterbatasan dan hakikat manusia dan filosofi hidup manusia. Ada haleluya? Ada amin, Saudara? Itu manusia. Ya, jangan pernah mulai hari ini, jangan pernah nyalain Allah. Hidup ini adalah pilihan, tapi bukan pilihan yang buruk, tapi pilihan yang baik. Saya mau tanya satu lagi. Kita seringkali nge-gym, kita seringkali fitness, ya, terus melihat ada orang umur 65 tahun, tapi badannya masih berotot, badannya masih oke, jalannya enggak begini-begini. Ada orang umur 70 tahun, 75 tahun saya lihat di IG, itu masih jalan, masih kenceng, lari masih kenceng. Ibu Susan misalnya, saya bukan ngeceng ya, bukan. Bu Susan disuruh lari 5 kilo kira-kira gimana? Dia lari ke pasar beli ikan 3 kilo. Nah, jadi 5 kilo. Saya mau katakan, ya kan, lihat, itu adalah pilihan. Harusnya dia memilih yang baik. Pilihan yang baik, kita olahraga atau tidak olahraga? Kenyataannya
Kenyataannya tidur, nonton TV, tidur, makan siki, makan apa, baru saudara gemuk, baru saudara kakinya lemes. Itu bukan pilihan. Itu pilihan yang salah. Harusnya saudara berolahraga supaya minimal badannya fit kayak Bapak Gembala. Ada haleluya. Kok ketawa? Jangan gitu dong, jangan ngenyek, ya kan? Ketawanya mesti yes, ya gitu. Itu baru ketawa kalau ketawa. Itu kurang asem, saudara. Itu seakan-akan mengenyek gitu kan. Nah, minimal kayak saya yang fit, saudara. Kerja dari pagi jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Tanya anak-anak saya dan istri saya nggak pernah capek. Karena saya rajin olahraga, baik jalan, baik nge-gym, yoga sendiri, saudara. Makan juga sama. Nah, ini makanannya. Ada haleluya. Ya kan? Jangan makan nasi udah umur 50 ke atas makan nasi masih segunung. Habis itu tambah bakmi, ya tambah lagi daging, tempe, ini itu semua karbohidrat. Enak gak? Nah, ini luar biasa. Apalagi kalau ditambah sama babi rica, babi apa namanya? Kalau orang Batak babi apa? Saksang, ya. Waduh, tambah lagi arsik semua. Wah, semua komplit. Nggak habis-habis kita makannya. Ada haleluya. Apalagi kemarin kan makan di rumah Ibu Teti. Wah, makanannya enak. Sayang saya belum bisa makan. Paginya saya baru makan, saudara, jam 9, jam 10 baru saya makan. Habis intermittent fasting selesai, saya makan. Nah, itu saudara. Jadi itu pun sebenarnya bukan pilihan. Kita makan yang sedikit saja. Kan Alkitab katakan asal ada makan dan minum cukuplah. Bukan makanan sehebat-hebatnya, bukan minuman sebanyak-banyaknya. Cukup saja. Saudara yang terkasih, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan pilihan yang terbaik, tapi dalam keterbatasan. Jadi sebenarnya saudara, free will ini kita nggak punya hak pilih sebenarnya tuh. Kalau kita mau ngomong sejujurnya, kita itu tidak punya hak pilih. Itu. Kita itu harus memilih yang benar di antara yang benar, bukan milih yang salah di antara yang benar. Misalnya Davinka atau siapa di sini, Pak, ini kan walaupun dia agama seberang, dia baik loh Pak, dia kaya loh Pak, dia bertanggung jawab loh Pak, dia sayang loh Pak sama adik-adik saya, dia sayang loh sama kakak saya, dia sayang loh sama orang tua saya, dia selalu kasih makanan Pak, dia punya mobil 10 loh Pak, dia punya ini, punya itu. Itu pilihan? No, itu bukan pilihan, Davinka. Ya, bukan Davinka ya. Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Itu seperti engkau memilih meminum racun. Pada awalnya racun itu manis. Lama-lama jadi bukan pahit, mati, saudara. Minum racun pertama manis, lama-lama mati. Saya mau katakan, ini harus hati-hati. Manusia tidak punya hak pilih untuk melanggar. Katakan itu, saudara. Manusia tidak punya hak pilih untuk melanggar. Manusia hanya boleh memilih yang Allah perbolehkan. Ngerti ya? Nyaho ya? Ngerti ya? Misalnya, saudara memilih gereja. Hati-hati. Banyak orang memilih gereja hanya karena makanannya enak. Ya, ada haleluya. Semoga di sini nggak ada satu orang, minimal ada 2 orang. Jangan memilih makanannya enak, gembalanya baik, apalagi saudara milih lagi, wah ini kayaknya gereja bisa saya pakai nih. Waduh, ini ajaran bagus nih, second coming lah, apalah. Nanti kalau Tuhan datang, aku sudah serahkan uang aku. Itu bukan pilihan, coy. Bukan pilihan. Pilih gereja yang benar-benar engkau lihat menyajikan firman Tuhan, atau hanya kata-kata puitis, atau hanya firman atau hanya pengetahuan umum, pengetahuan teknologi yang kau bawa ke dalam gereja. Banyak para pengusaha yang berkhotbah. Saya nggak pernah sekalipun undang dari tahun berapa 2004 sampai hari ini. Saya nggak pernah undang pengusaha untuk berkhotbah di sini. Sekalipun pengusaha itu sudah kurang lebih dulu ada sekitar 12 tahun sampai 15 tahun mendonasikan gereja kita. Tidak pernah. Pak, boleh nggak ya Bapak berkhotbah di sini? Coba kalau gereja lain.
Disuruh langsung, Pak, Bapak khotbah ya? Nggak apa-apa lah Pak, Bapak khotbah apa aja asal-asalan. Yang penting Bapak kesaksian pribadi Bapak, sehingga Bapak bisa diberkati, sehingga Bapak bisa kaya, sehingga Bapak bisa luar biasa di dalam Tuhan. No, itu bukan gereja, saudara. Itu namanya, saya kasar lah ya kalau udah begini, itu namanya bukan gereja lagi. Itu namanya tukang jualan. Di pasar Mester banyak, di kampung di Senen banyak, saudara. Itu seperti orang bercuap-cuap dagangan. No. Jangan pernah mendowngrade dan memperdagangkan firman Tuhan. Jangan pernah. Ini firman Tuhan suci, kudus, agung. No. Saya tidak pernah memperdagangkan, dan saya tidak pernah mencampur baurkan, mencampur adukan antara bisnis dengan firman Tuhan, antara penghasilan dengan firman Tuhan. No, di sini saatnya kita belajar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ke gereja engkau belajar firman Tuhan, ke gereja engkau belajar sebelajar-belajarnya sampai engkau lulus masuk dalam kerajaan kekal. Yang percaya katakan amin. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Apa yang kau pilih hari ini, itu menentukan kekekalanmu. Yang percaya katakan amin. Engkau pilih yang fana, engkau akan masuk ke dalam kefanaan. Engkau pilih kebinasaan, engkau pasti akan masuk ke dalam kebinasaan. Engkau pilih kekekalan, hari ini engkau belajar, engkau akan masuk dalam kekekalan. Yang percaya katakan amin. Manusia nggak punya pilihan, saudara. Sebenarnya manusia kalau dia terlalu bebas. Kalau manusia terlalu bebas, itu namanya manusia sudah seperti hewan. Ada kadang-kadang orang berpikir, kok manusia nggak disamakan aja sama hewan? Saudara mau seperti hewan, bebas sebebas-bebasnya, saudara bisa melakukan apa saja? Kan nggak mau juga. Nah, pengertian kebebasan atau free will ini sering kali disalahgunakan. Saya mau tanya, kalau orang korupsi, seperti yang belum lama ditangkap, namanya siapa tuh? Namanya Kristen lagi, saudara. Ngeri. Walaupun dia sudah menjadi, dia sudah tidak Kristen. Siapa namanya? Terus belakangnya? Immanuel, itu berarti Allah beserta kita. Ebenezer, disinilah Allah menolong. Waduh, luar biasa. Menolong apa? Menolong korupsi? Menolong apa? Meras. Saudara, saya mau katakan hari ini, ya, kalau orang sekelas itu korupsi, menurut saudara ditangkap atau enggak? Tangkap enggak? Kalau saya nyuri handphonenya Ibu Erlina, saya curi nih. Kira-kira saya pendeta loh, saya gembala sidang loh, saya ambil ibu punya handphone. Terus saya bilang, ibu nggak boleh hukum saya nggak salah. Kira-kira gimana, saudara? Saya senang mencuri, saya senang korupsi. Kira-kira gimana? Dibawa nggak saya ke polisi? Oh, yang benar, ibu tega amat sama saya. Nggak boleh dong, Bu. Gembalamu, pendetamu, saya dibawa gitu. Tetap dibawa, galak juga ibu ini. Dibawa saya ke polisi, saudara. Bisa nggak kita bilang begini? Polisi, sorry ya, saya tuh mencuri bukan apa-apa. Saya punya uang, tapi saya senang mencuri. Senang mencuri ini, mencuri itu, mencuri makanan, mencuri handphone, mencuri air, mencuri ini, mencuri itu. Saya senang. Saya mau tanya sama kita semua, boleh nggak kita mencuri terus kita bilang begitu? Pasti kita dihukum, saudara. Nggak bisa kita bilang, Pak polisi, engkau merampas kebebasanku. Bisa nggak kita bilang begitu? Digaplok sama polisi, ya kan? Dikandangin lebih lama. Kenapa? Karena kita itu harus menuruti peraturan. Saya sebagai manusia, sekalipun saya seorang pendeta, sekalipun saya berkhotbah tiap hari, saya punya keterbatasan. Saya itu harus masuk dalam peraturan umum. Oh, saya nggak boleh mencuri. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Halo? Ya apa ya? Terus tiba-tiba saudara masuk ke rumah orang, ya, boleh nggak nih? Tiba-tiba ya Pak Yono masuk ke rumah janda sebelah. Terus tiba-tiba, maaf ya, Pak Yono tiba-tiba berbuat mesum dengan janda. Oh nggak apa-apa, aku seneng. Lebih seksi, lebih luar biasa dari istriku. Boleh nggak kira-kira? Mau ketawa, emang pernah kejadian ya? Ketawanya ngikik, saudara.
Apa yang ingin saya katakan, Bapak Ibu Saudara? Manusia itu punya keterbatasan. Saudara nggak bisa ujuk-ujuk datang ke rumah. Saya misalnya nih mau datang ke siapa ya? Misalnya Ferry nanti udah menikah gitu. Terus tiba-tiba nih saya sebagai orang tuanya, saya masuk ke dalam, masuk ke dalam, saya duduk di tempat meja makannya dia, saya makan gitu. Kira-kira gimana ya? Bapak gue gila ya. Kayaknya nih bapak gue udah mulai miring nih. Nggak boleh, saudara. Manusia tetap ada keterbatasan. Mau sama anak, mau sama cucu, mau sama orang tua, mau sama jemaat, nggak bisa. Kita itu harus masuk ke dalam rule atau di dalam culture, peraturan yang terjadi di dalam dunia itu. Makanya saya mau katakan begini. Ada satu pertanyaan waktu itu menarik ketika saya khotbah ini. Selesai khotbah saya ditanya, Pak, kalau begitu buat apa fungsinya Tuhan? Tuhan dibuang aja, Pak. Tuhan, oke, saya bilang ini. Sekarang saya mau tanya, oke, Tuhan dibuang, saya setuju. Tuhan dikotakin, saya setuju. Saya mau tanya, kalau Tuhan dikotakin, Tuhan dibuang, saudara masih bisa bebas saya? Halo? Karena kenapa? Memang ini sudah peraturan yang terjadi. Mau ada Tuhan, tidak ada Tuhan, ini tetap peraturan yang berjalan. Tuhan itu hanya memberikan jalan yang benar. Dia tidak memberikan pilihan yang salah. Ada haleluya? Ada amin, saudara? Saudara kalau mau keluar negeri perlu pakai paspor nggak? Kalau saudara keluar negeri pakai pispot gimana kira-kira? Nggak bakalan, Pak. Ini di imigrasi bawa pispot. Paspor saya dengar nggak bakalan saudara lolos. Saya mau katakan, berarti sebenarnya manusia itu tidak punya hak pilih. Manusia sebenarnya punya pilihan. Pilihan di antara yang benar, bukan pilihan di antara yang salah. Taman Eden dijadikan, saya mau tanya, di Taman Eden itu ada 1000 pohon lebih, mungkin lebih. Ada 2000 pohon lebih. Kenapa mau ujuk-ujuk tetap mau yang satu itu, saudara? Itu ada pilihan 2000 pohon. Lu bisa pilih itu pohon apa, buahnya enak-enak kok. Ada stroberi, ada nggak dulu stroberi? Ada buah naga, ada nggak beri? Bisa pilih, pepaya ada, semua ada, pisang ada. Lah, kenapa yang dipanasin hanya satu? Yang sebenarnya bukan pilihan, ini bukan pilihan. Ini adalah perintah untuk tidak melanggar. Itulah yang namanya free will. Oke, udah nangkep ya? Amin. Jadi kita ini jangan pernah lagi salah di dalam konotasi kita milih. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita baru ngerti orang Kristen sebenarnya bukan nggak punya pilihan, tapi dia bisa memilih, tapi memilih di dalam pilihannya Tuhan, bukan pilihannya, bukan yang sudah dilarang oleh Tuhan. Ada haleluya. Contoh lagi ya, satu lagi, jam kerja ya. Pak Andi, jam kerja jam berapa? Jam 8. Pulang jam 5. Oh, jam 5 pagi. Pulang jam kayak Bang Toib. pulang jam 5. Nah, jam 5 sore kan, pergi jam 8. Sekarang saya mau tanya, tiba-tiba Pak Andi datang nih ya ke kerjaan. Jagoan gitu kan. Jam 12 baru masuk. Terus pulang jam 3. Kira-kira gimana bosnya? Langsung bilang, lu bekerja aja di rumah aja dah, nggak usah datang-datang lagi. Itu ada peraturannya, saudara. Nggak bisa, nggak di PHK, itu mukjizat. Saudara, orang menikah apapun, saudara, manusia itu harus ada pilihan. Yang jadi masalah, manusia itu sering aneh bin ajaib. Sudah dikasih pilihan yang benar, tapi dia mau milih yang nggak benar. Saudara, manusia yang tadinya sudah ada keterbatasannya, dia mau milih yang tidak terbatas. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal ini, maka kita bisa lihat bahwa pilihan itu adalah pilihan yang hanya dipilih oleh Allah, bukan yang dipilih oleh manusia. Pilihan dalam kebebasan itu pasti terbatas. Saya mau tanya sama kita semua, ada beberapa peristiwa, saudara, yang kita mau bahas sedikit. 3 peristiwa penting nih kalau kita lihat ya. Yang pertama, saudara masih ingat Yunus? Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pilihan apa yang dipilih oleh Yunus? Bentar lagi kita selesai nih. Pilihan apa yang dipilih oleh Yunus, saudara? Coba ada yang mau bacakan nggak? Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kalau ada yang mau bacakan, bangkit berdiri supaya tidak menjadi Yunus, tapi menjadi Yanus. Ada amin, saudara? Beda loh. Yunus dan Pak Yanus beda. Ya,
Ada yang mau bacakan? 1, 2, 3, bangkit berdiri. Siapa yang mau bacakan? 1, 2, 3. Kalau nggak ada kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Amin. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Pak Thompson. Ya. Apa yang Yunus pilih? Yunus disuruh melayani di mana, saudara? Dia pergi ke Tarsis. Itu pilihan nggak? Pilihannya Tuhan melayani di Niniwe. Banyak orang seperti Yunus disuruh melayani kabur-kaburan. Ada haleluya? Ada amin? Disuruh ke gereja, kabur-kaburan. Hari Minggu saatnya ke gereja, alasannya banyak. Ada haleluya? Ban mobil kempes, anak sakit. Apalagi saudara? Besoknya lagi sakit gigi. Besoknya lagi alasannya lagi, Pak mohon maaf, kenapa? Sepatu saya ketuker sama tetangga. Saya nggak bisa ke gereja Pak, nggak pakai sepatu. Sepatu saya yang satu ketuker sama tetangga. So many reason. Yunus beralasan, aku dendam terhadap bangsa Niniwe karena orang tuaku, nenek moyangku dibunuh dengan cara yang sadis, saudara. Lidahnya dicabut, kulitnya dikulitin, disiram sama air cuka sampai ngegleper di siang hari tengah bolong. Dia dendam. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, tidak boleh ada dendam. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjadi jemaat di GBI Aberta. Yang percaya katakan amin. This is bukan pilihan kita, tapi pilihan Tuhan. Saudara bangga dipilih Tuhan melayani berjemaat di GBI Aberta. Ada haleluya? Ada amin, saudara? Lebih bangga lagi ketika saudara dipilih dan nama saudara tercatat di kerajaan surga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seperti Musa. Nah, ini sama nih saudara. Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 13. 3 ini aja sudah membuktikan pilihan-pilihan. Ya, saya bacakan saja ya. Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 13. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa saudara? Tuhan. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Loh, lihat, Tuhan sendiri bilang begitu, saudara. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan. Apa saudara? Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kurniawan harus pergi ke Nias. Aduh, jangan saya Tuhan, yang lain. Kurniawan harus khotbah di satu tempat, ya kan? Yang nggak ada PK-nya, yang nggak ada apa-apanya. Tapi saudara harus Kurniawan harus bersemangat. Saya terlalu banyak alasan. Pilih aja dia, pilih aja dia, pilih aja dia. Itu seringkali kita juga seperti itu, saudara. Banyak alasan. Disuruh jadi WL, disuruh jadi ini, disuruh jadi itu. Alasannya setumpuk, saudara. Ada amin? Gitu banyak alasan. Suruh ke gereja, wah, no. Gereja nanti aja. Minggu depan juga masih ada. Minggu depannya lagi juga masih ada. Tapi apakah saudara masih beribadah minggu depan? Kita nggak pernah tahu. Mungkin umur saudara berhenti sampai nanti siang atau nanti sore, yang kita nggak pernah tahu. Ada amin, saudara? Yang terakhir, seperti Yesaya. Ini baru dahsyat, saudara. Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Waduh, Tuhan berkata nih sama Nabi Yesaya. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Langsung Yesaya menjawab, maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Apakah hal demikian akan terjadi dalam kehidupan saudara? Halo? Tuhan, ini aku. Ketika Tuhan minta engkau persembahkan hartamu yang terbaik, engkau bilang, bukan saya Tuhan, sama seperti Musa. Ketika engkau diminta sama Tuhan untuk beribadah, untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan, tidak Tuhan, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Ketika engkau disuruh memilih yang bukan pilihan, tidak Tuhan, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Dan ketika saudara sudah dipilih oleh Tuhan, apalagi sudah dipilih dari kecil, sudah dipilih terus melayani Tuhan, pertahankan itu saudara, supaya jangan sampai kita itu di ujungnya itu kita salah pilih dan sangat fatal. Saya mau katakan satu hal yang terakhir. Saya teringat semalam ketika saya sedang mempersiapkan ini, langsung imajinasi dan Roh Kudus berbicara seperti ini. Kalau kita salah pilih saudara, misalnya begini, kita lagi jalan nih, jalan ke depan, itu harusnya kita nyampe di sana tuh, ya. Terus tiba-tiba kita salah pilih, kita menyempong ke kanan, oke? Terus mungkin nggak kita balik lagi? Mungkin, tapi mungkin nggak kita terus menyempong ke sana? Makin lama makin jauh. Bisa nggak kita kembali? Bisa, kalau Tuhan bekerja. Sekarang kalau kita menyempong terus, saudara, terus ke kanan terus kita terus ke sini terus, balik lagi kita di sini, saudara, ke posisi semula. Seperti bangsa Israel 40 tahun yang harusnya dia capai cuman hanya beberapa saat, tapi dia muter-muter. Apakah saudara mau memilih seperti itu? Itu kalau pilihan kita secara pribadi. Tapi kalau pilihan Tuhan, saudara mungkin berat saudara menjalankan apapun terus-menerus. Seperti kita di gereja ini, saudara, berat sekali. Dari tahun ke tahun, saudara. Apakah ketika saya mau milih, aduh aku akan meninggalkan gereja ini, itu bukan pilihan. Pilihannya adalah tetap menjalankan walaupun terseok-seok, walaupun banyak lubang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menopang. Saudara juga harusnya begitu dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan apapun. Kalau saudara punya satu komitmen, sudah jalan terus, pandang terus ke depan. Tidak perlu belok ke kanan, tidak perlu belok ke kiri, tidak perlu belok ke belakang. Saudara terus jalan, karena dengan saudara menyimpang, jalanan makin jauh, belum tentu saudara bisa kembali ke jalan yang benar. Yang percaya katakan amin. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Pilihanmu kekal, masa depanmu kekal. Hormati Tuhan, hormati perasaannya. Kita harus seperasaan, sepikir dengan Tuhan. Dan ketika semua menggantikan kehidupan kita, Tuhan sudah gantikan. Saya yakin dan percaya pilihanmu, pilihannya Tuhan, pilihan dan masa depanmu, masa depan yang gemilang, masa depan kekal selama-lamanya. Ada amin, saudara? Ketika engkau salah memilih dalam hidupmu, berantakan semua. Bagaimana Pak cara saya kembali ke jalan yang benar? It is simple. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan, aku tidak lagi mau memilih. Dan sepanjang perjalanan engkau mesti katakan begini: jika engkau tak besertaku, apa saudara? Ku tak mau berjalan. Kalau Tuhan tidak beserta kita, kita jangan coba-coba jalan. Ada amin, saudara? Kalau Tuhan tidak mengangkat kita, Tuhan tidak membimbing kita, Tuhan tidak memegang kita, Tuhan tidak membuat kita, hidup kita selalu ada dalam Tuhan, jangan pernah berjalan sendirian. Ada amin, saudara? Jangan pernah berjalan tanpa Tuhan. Nol besar. Tanpa Tuhan hanya kegagalan demi kegagalan yang akan kau dapatkan dalam hidupmu. Tidak pernah sinkron. Saya mengalami secara pribadi ketika saya tidak melangkah, hanya sepersekian aja saya menyimpang, saudara. Berantakan semua. Apa yang saya mau, apa yang saya planning, berantakan. Tapi ketika saya kembali ke jalan-jalan Tuhan, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya nggak akan lagi berbuat demikian. Sedikit demi sedikit kembali ke jalan Tuhan. Seperti kapal laut. Nah, Bapak ini kan kapten kapal kan, Pak? Saya mau tanya. Saya ingat tuh tadi Roh Kudus bilang, tuh ada kapten tuh, ada kapten. Saya mau tanya. Kalau Bapak nyetir mencong sedikit, nyimpangnya jauh nggak, Pak?
berapa derajat penyimpangan itu pasti jauh sekali. Sebagai kapten kapal, sebagai nahkoda, pasti Bapak akan mengikuti aturan. Kalau nahkoda kita adalah Kristus sendiri, Dia akan menyetir hidup kita. Tanpa berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak mau berjalan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, hari ini aku tahu satu hal Tuhan. Aku belajar satu hal dari firman Tuhan, bahwa pilihanku harus pilihannya Tuhan. Aku terbatas dalam pilihanku. Kehendak bebasku terbatas dalam pilihan Allah. Free willku terbatas. Kesempurnaanku terbatas dalam keterbatasanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini.